Pemirsa, sesuai dengan janji saya, mari kita simak bersama-sama perayaan HUT Golkar pemirsa. Ini dia. Oh, yakin kau bisa. Oh, yakin kau bisa menang. Sini kamu ada di sini. Di sini. Hadirin sekalian, inilah yang kita nantikan. Beri sambutan yang luar biasa. Kita sambut pidato politik HUT ke-58 oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar. Beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA MMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar yang ke-8. Yang saya hormati Ketua MPR Pak Bambang Susatyo, yang kami hormati Wakil Ketua DPR Sekjen Partai Golkar Pak Ludwig Paulus, Bendahara Partai Golkar beserta seluruh jajaran DPP, Waketum ada Pak Agus Gumiwang, kemudian senior Partai Golkar Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan, sekaligus Ketua Umum ke-7 Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pembina, Ketua ke-8 Partai Golkar, kemudian Kanda Hatta, Ketua Dewan Penasehat, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Ginanjar, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, kemudian rekan-rekan Ketua Umum, di sini hadir Ketua Umum P3 Pak Mardiono, Pak Sekjen PAN Pak Edi Suparno, senior Partai Golkar yang sudah menjadi BIN Golkar Pak Presiden, Nasdem BIN Golkar, Pak Surya Paloh. Kemudian Ketua Umum Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, kemudian ada Raja Pak, Rajanya PSI Pak Wamen Pak. Kemudian juga hadir di sini dari Projo, Pak Budi Ari. Seluruh gubernur dari Partai Golkar yang juga ketua-ketua DPD Provinsi, ini ada perkuatan dari Pak Dekarwo nih. Dan juga masih ada yang masih pakai batik Pak, nuansanya kuning Pak Presiden, ini namanya Pak Ridwan Kamil Pak.
Yang kami hormati Pak Haritanu, kemudian Sekjen PKS Habib Abu Bakar, kemudian yang kami hormati Ketua Fraksi Partai Golkar Pak Kahar Musakir beserta jajaran, Ketua-Ketua DPD Partai Golkar Provinsi, Kabupaten, Kota. Saya tidak menyuruh berdiri karena tadi Pak Maman kalau tidak di depan ini tidak punya kekuasaan untuk menyuruh ketua-ketua DPD, Pak. Kemudian juga seluruh fraksi Partai Golkar Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia. Kemudian Ketua Umum IIPG, kebetulan istri saya, Pak. Dan IIPG ini lebih aktif dari bapak-bapaknya, Pak. Terutama di kegiatan sosial. Yang kami hormati Ormas Hasta Karya. Kemudian seluruh kader yang kami banggakan. Pertama, marilah Pak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kehendaknya kita dapat menghadiri puncak HUT Partai Golkar yang ke-58. Perayaan tahun 2022 ini sangatlah berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Kita dapat merayakan dengan penuh kegembiraan dalam suasana sukacita karena pandemi COVID relatif lebih terkendali. Kita merayakannya bersama di tengah ribuan pengurus Partai Golkar, para kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dari seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia. Hadir juga anggota fraksi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota di gedung yang megah ini secara fisik. Dan yang lebih membanggakan adalah dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua setelah 2 tahun penyelenggaraan HUT Golkar yang selalu dihadiri oleh Bapak Presiden secara daring, maka untuk tahun ini alhamdulillah Bapak Presiden berada di tengah-tengah kita semua. Kita beri tepuk tangan buat Bapak Presiden. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, kebijakan Bapak Presiden terkait kebijakan gas dan rem dalam penanganan COVID serta pemulihan ekonomi nasional membuahkan hasil yang kita rasakan bersama hari ini. Dalam penanganan COVID-19, berkat arahan Bapak Presiden, kerjasama semua pihak, dan disiplin masyarakat serta vaksinasi yang merata, maka penularan COVID lebih terkendali. Partai Golkar ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama para tenaga kesehatan, TNI Polri, para relawan yang telah bekerja siang malam, mempertaruhkan nyawanya, nyawa keluarganya, demi nyawa bangsa Indonesia. Dalam hal pemulihan ekonomi, alhamdulillah, tren pertumbuhan ekonomi kita positif. Di triwulan kedua, pertumbuhan bisa mencapai 5,44%, merupakan angka tertinggi kedua di negara yang tergabung dalam G20 sesudah Arab Saudi. Partai Golkar terus mendorong agar denyut perekonomian, usaha mikro, kecil, menengah tetap tumbuh sebagai penggerak ekonomi di masyarakat. Partai Golkar menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas usaha gigih para pelaku usaha mikro kecil, para pedagang pasar dan kaki lima, para perajin, pemilik warung
yang pantang menyerah meneruskan usahanya. Dengan 58 tahun pengalaman Partai Golkar membangun negeri ini, Partai Golkar telah membuktikan perannya mengatasi berbagai krisis yang dihadapi bangsa ini. Antara lain krisis ekonomi 98, krisis tahun 2008 tentang subprime mortgage di Amerika, dan krisis akibat COVID-19. Partai Golkar meyakini dengan kerja keras dan kerjasama semua pemangku kepentingan, kita dapat mengantisipasi dampak gejolak ketidakpastian ekonomi dunia dengan mendorong resiliensi ekonomi, sosial kemasyarakatan, stabilitas politik. Partai Golkar terus mendorong reformasi struktural sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi ke depan. Di tengah ketidakpastian ini, kita masih menghadapi tantangan ketahanan pangan, ketahanan energi, krisis keuangan. Dalam hal ketahanan pangan, pemerintah melalui Bapak Presiden mendorong kebijakan food estate. Demikian pula tentang ketahanan energi. Bapak Presiden mendorong kebijakan energi yang berkelanjutan untuk mengantisipasi krisis keuangan. Pemerintah mengantisipasi dengan kebijakan moneter yang didukung oleh kebijakan fiskal dan stabilitas sistem keuangan. Tentunya inilah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir risiko di tengah ketidakpastian yang tinggi. Satu hal yang perlu dicatat saat ini adalah pengangguran kita sudah turun pada level sebelum terjadinya COVID-19. Kita akan terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang baik, stabil, dan memberikan kesejahteraan rakyat. Pekerja Indonesia pun harus ditingkatkan kemampuan, keterampilan, dan daya saingnya agar mendapatkan pekerjaan di masa kini dan juga di masa depan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang diperlukan. Inilah salah satu langkah dari Bapak Presiden yang menugaskan kami untuk mendesain, melaksanakan, dan memimpin program Kartu Prakerja. Alhamdulillah, saat ini sudah dinikmati manfaatnya oleh 15 juta orang dari yang mendaftar 110 juta pendaftar. Kartu Prakerja ini juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai negara lain dan lembaga dunia seperti United Nations yang dinilai program Kartu Prakerja dapat meningkatkan terobosan dan meningkatkan SDGs. Ini adalah terobosan ide dan transformasi digital sekaligus konkret dalam menciptakan kewirausahaan dan lapangan kerja. Bapak Presiden, Bapak Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah tadi sudah ditampilkan di tanggal 16, Partai Golkar berhasil menggelar Jalan Sehat secara serentak di 458 kabupaten kota, 37 provinsi, diikuti oleh 2,7 juta masyarakat dan mencetak rekor muri bukan saja di tingkat nasional tetapi di tingkat dunia. Acara yang disambut secara antusias, secara spontan di berbagai kota, provinsi, kabupaten kota, tumpah ruah menjadi lautan kuning. GBK menguning, Bandung menguning, Medan menguning, Semarang menguning, Sulawesi Selatan menguning, Pontianak menguning, Papua juga menguning. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, kepengurusan Partai Golkar hari ini sudah bertambah bukan 34 provinsi,
tetapi 37 provinsi. Tambahan provinsi hasil pemekaran Papua. Mungkin Partai Golkar adalah partai pertama yang memiliki kepengurusan di 37 provinsi. Kami minta ketua-ketua DPD yang baru dari Papua Pegunung, Papua Selatan berdiri. Tokoh-tokoh bupati dan mantan bupati, Pak. Jadi dijamin Papua kuat. Ini menunjukkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang siap untuk menang. Saudara-saudara siap menang? Saudara siap menang? Alhamdulillah. Partai Golkar lahir untuk semua. Leaving no one behind untuk kesejahteraan rakyat. Tanpa membedakan siapa mereka, di mana mereka berada, Partai Golkar adalah partai yang inklusif. Partai Golkar membangun untuk semua. Kita telah buktikan dalam torehan sejarah panjang hingga Partai Golkar berusia 58 tahun hingga hari ini. Jadi Pak Presiden, kalau Golkar ini disetarakan dengan startup, usia 58 ini bukan unicorn, bukan juga dekakon, tetapi sudah mencapai apa yang namanya hektakorn. Yang hadir di sini anggota DPR-nya 2.500 Pak Presiden. Untuk menjadi anggota DPR minimal suaranya 20.000. Jadi kalau di sini yang hadir 25.000, seluruhnya saya instruksikan minimal dapat 20.000, maka di ruangan ini adalah infanteri untuk 50 juta suara Pak Presiden. Saudara siap? Sanggup? Alhamdulillah. Pembangunan yang telah dilakukan Bapak Presiden Jokowi selama 2 periode akan terus kita lanjutkan. Karena Partai Golkar tahu bagaimana melanjutkan arah dan kebijakan pembangunan Bapak Presiden. Kita komit melanjutkan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Sanggup? Alhamdulillah. Golkar pernah melakukan pada saat jalan dengan Pak Hasto di Monas. Kenapa dipilih di Monas? Karena ini adalah proyek yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan. Pembangunan ke depan kita harus melepaskan diri dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Untuk itu kita harus memperkuat sumber daya manusia agar usia produktif bisa dicapai. Kalau tidak kita memanfaatkan SDM produktif, maka bonus demografi yang kita miliki sulit untuk dimanfaatkan untuk keluar dari middle income trap. Partai Golkar merupakan partai yang memiliki kompetensi sumber daya manusia di berbagai segi. Bersama Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar sudah mempunyai visi misi 2025-2035 yang kita beri nama Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional. Singkatannya Pak Presiden, PATEN. Kalau singkatannya PATEN, saya rasa Ketua Dewan Penasehat Pak Luhut Binsar Panjaitan pasti mendukung.
KIB? KIB? Alhamdulillah. Untuk teman-teman partai yang lain, Partai Golkar sangat terbuka, inklusif. Siapapun boleh bergabung. Yang malam ini siap bergabung, kita siap teken-teken. Ya. Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 sudah punya tiket, Pak Presiden, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium, Pak Presiden, di atas batas minimal. Tapi kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi VIP, Pak Presiden. Apalagi kalau visinya sama, transformasi, melanjutkan dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat, sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden hari ini. KIB berterima kasih, Pak. Ketua umumnya disuruh magang di kabinet Bapak. Jadi kalau pendidikan ini namanya pendidikan vokasi, Pak. KIB ingin mengutamakan politik menyatukan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa. Sudah saatnya polarisasi politik kita akhiri. Setuju? Setuju? Koalisi ini juga merefleksikan implementasi dari Pancasila, yaitu untuk tidak memecah belah masyarakat demi kepentingan politik sesaat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta menghargai kebinakaan masyarakat yang mengutamakan persamaan dan persatuan. Kita bertekad untuk bergotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Bapak Presiden, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, tahun 2024 Golkar akan berusia 60 tahun. Dan 60 tahun merupakan tahun yang bersejarah untuk Partai Golkar. Sejarah 60 tahun akan lengkap kalau Partai Golkar memenangi pemilu 2024. Apakah saudara-saudara siap bekerja keras agar kita mengukir sejarah? Saudara siap mengukir sejarah emas? Siapkan saudara mengorbankan segalanya untuk kemenangan Partai Golkar. Terima kasih. Semangat Pak Presiden. Lanjut. Partai Golkar, teman-teman yakin akan merebut kemenangan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Partai Golkar, kemenangan ini bukan untuk Partai Golkar, tetapi kemenangan ini untuk
untuk anak-anak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar cita-cita menggapai masa depan yang lebih baik. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, Partai Golkar sudah bertransformasi. Di tubuh kepemimpinan Partai Golkar, terutama di daerah, diisi oleh generasi muda. Partai Golkar sudah terdigitalisasi. Dalam pendaftaran di KPU, Partai Golkar merupakan partai yang mendaftarkannya anggota terbanyak di antara partai yang lain. Partai Golkar sudah mulai menggunakan elektronik KTA. Partai Golkar juga melakukan pendidikan politik kepada anak muda agar mereka melek politik. Nah, pendidikan politik ini melalui Golkar Institute dan dilaksanakan bukan hanya secara online tetapi juga offline. Dan kita sudah siapkan Golkar Institute Training Aplikasi agar pendidikan politik di Indonesia bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Partai Golkar juga sudah mendirikan Yellow Clinic, pusat kesehatan yang berperan menangani berbagai bencana, termasuk di Lamongan dan Siberut, termasuk juga berpartisipasi dalam melakukan vaksinasi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja seluruh kader Partai Golkar, terutama pengurus partai di berbagai tingkatan, para kepala daerah, anggota fraksi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, organisasi hasta karya, pendiri dan didirikan, serta seluruh kader Partai Golkar. Sebelum saya akhiri, saya ingin ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, Saudara Maman Abdurrahman, Saudara Aceh Hasan Sajili, Saudara Dito Aryo Tejo, beserta seluruh panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tadi Pak Presiden disampaikan mana yang senior, itu berarti urutan antri mendapatkan jabatan, Pak Presiden. Selanjutnya kiranya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo berkenan memberikan arahan kepada kami, seluruh kader Partai Golkar dalam HUT yang ke-58. Izinkan saya bacakan 3 bait pantun. Naik ojol kesasar sampai Bekasi, mau beli cendol dapatnya terasi. Dunia boleh saja terancam resesi, tapi bersama Golkar Indonesia optimis resesi teratasi. Naik dokar sampai ke Papua, bersama Golkar membangun untuk kita semua. Jalan sehat penuh kegembiraan. Seluruh kader Golkar berpusat di Senayan. Bersama Presiden Bapak Jokowi, kita hantarkan mengawal pemerintahan menuju kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teriakan yang keras, Golkar! Indonesia! Golkar! Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA, MMT. Dan sesaat lagi, ini yang dinanti-nantikan juga sayang, bahwa sesaat lagi akan ada sambutan yang luar biasa. Jadi semangatnya kita bakar lagi, sekali lagi, Golkar! Indonesia! Golkar! Ya,
mungkin sambil kita menunggu persiapan, mungkin Mas Dito Aryo Tejo atau Pak Maman ingin sama-sama kita memimpin himnenya sekali lagi atau yel-yelnya sekali lagi, silakan. Boleh berdiri semuanya? Terima kasih, luar biasa, dan kami persilakan untuk duduk kembali. Dan ini dia Bapak dan tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, beserta seluruh jajaran pengurus Partai Golkar dari tingkat pusat sampai ke daerah, DPP, DPD 1 dan DPD 2, seluruh pimpinan dan anggota fraksi yang hadir, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati para pimpinan lembaga, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh senior-senior Golkar yang hari ini hadir, Bapak Akbar Tanjung, supaya Bapak Ibu tahu, istri Pak Akbar Tanjung, Bu Nina Akbar Tanjung ini teman saya SMP. Yang saya hormati Bapak Abu Rizal Bakri, selamat malam. Saya lihat Pak Ical sekarang wajahnya cerah, karena harga batu bara lebih dari $400. Yang saya hormati Pak Hatta, yang saya hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya kaget malam hari ini Pak Luhut pakai jas kuning. Tolong berdiri Pak Luhut. Biasanya pakai batik, ini pakai jas kuning. Yang saya hormati Pak Ginanjar, yang saya hormati para ketua dan pimpinan partai-partai politik yang hadir pada malam hari ini, Bapak Surya Paloh, Bapak Mardiono, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono,
para sekjen juga hadir di sini, Pak Sekjen PDI Perjuangan, Pak Sekjen PKS, Pak Sekjen PSI, dan juga Pak Sekjen PAN. Saya mau berbicara banyak sebetulnya membawa tulisan sebanyak ini, tetapi semuanya sudah diborong semuanya oleh Pak Ketua Umum Golkar tadi. Benar, ini serius. Pak Erlangga Hartarto sudah menerangkan dari A sampai Z, terus saya mau ngomong apa lagi? Tapi yang pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silakan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini. Jadi saya buka-buka di Nas Daily tentang pemilihan pilot. Ada perusahaan airline ingin memilih pilot. Ada 2 calon. Pilot yang pertama ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Nah, ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana?
kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan, semuanya disiapin kelas bisnis, dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Buat saya dalam pembangunan sekarang ini, yang kita tahu dunia betul-betul sangat sulit saat ini, tahun depan akan lebih sulit lagi dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa sekarang yang sudah masuk pasien IMF itu ada 14 negara sudah masuk jadi pasien dan 28 negara lagi sudah ngantri di depan pintunya IMF. Diperkirakan akan muncul angka nanti 66 negara. Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Salah satu yang saya lihat Bapak Erlangga Hartarto. Karena sekali lagi dalam pembangunan sebuah negara, penting sekali yang namanya stabilitas politik. Kita juga butuh stabilitas keamanan, apalagi dalam situasi dunia yang sangat sulit dihitung, sulit dikalkulasi, sulit diprediksi. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena tadi saya siapin segini sudah semuanya dijelaskan oleh Bapak Erlangga Hartarto. Terakhir sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 Dirgahayu Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita, marilah kita panjatkan doa dan mohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Ketua Umum PP Majelis Dakwah Islamiyah, MDI, Bapak HM Khairul Anam.
Ya pemirsa, itulah dia tadi HUT ke-58 tahun Partai Golkar pemirsa, yang mana tadi Anda sudah mendengarkan secara bersama-sama ya, bagaimana tadi dibuka oleh Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto, bahkan Presiden Joko Widodo pun juga memberikan sambutannya atau pidatonya di hari ini pemirsa. Dan pastinya acara ini juga mengakhiri pagelaran HUT Golkar ke-58 tahun. Terima kasih, sampai jumpa.